Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam video ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sofia Veronica. Saya Nadine Patriciawat. Saya Betanino Kimberly Sirang. Saya Sylvia Christina Vengka. Saya Pepi Wulandari. Saya Niwayan Sri Depiarta. Saya Miral Armilia Putri. Saya Elvira Zalia Putri. Saya Delti. Saya Geren Maul Seki. Perkenalkan, nama saya Josephine Racia dari kelas D. Perkenalkan, saya Dimas Febiran dari kelas D. Saya Bramandika Rampai dari kelas F. Saya Revaldi dari kelas F. Saya Despira Pento dari kelas E. Saya Hernandi Ripansyah dari kelas F. Saya Richard Immanuel dari kelas F. Saya Ganteno Pulaki dari kelas E. Saya Yuandri Andika Saputra dari kelas F. Saya Gracelo Manuel Henditama dari kelas E. Saya Farel Dani Satria dari kelas E. Hai Smart People, di sini kita akan membahas tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Seperti yang kita ketahui, konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan itu sendiri. Nah, konstitusi itu juga dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang mendasar dalam suatu negara. Nah, konstitusi ini memiliki fungsi, yaitu membatasi dan mengendalikan kekuasaan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Yang kedua, menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Yang ketiga, mengatur kekuasaan antar organ negara dan warga negara. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Mesti hampir setiap negara memiliki konstitusi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi diperlukan untuk sejumlah alasan penting, diantaranya dasar hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur semua aspek pemerintahan dan kehidupan bernegara, termasuk hak-hak warga negara dan kewajiban pemerintah. Pembagian kekuasaan. Konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan. Perlindungan hak asasi. Konstitusi biasanya membuat jaminan perlindungan hak asasi warga negara seperti kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, dan hak persamaan di depan hukum. Panduan hukum dalam krisis. Dalam situasi krisis atau ketidakpastian politik, konstitusi menjadi panduan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Dan selanjutnya, legitimasi pemerintah. Konstitusi memberikan dasar legitimasi bagi keberadaan dan tindakan pemerintah. Karena kekuasaan pemerintah diakui hanya jika sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, konstitusi berperan sentral dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan aturan hukum di setiap negara. Inggris. Kerajaan Inggris tidak memiliki dokumen konstitusi tertulis tanggal seperti banyak negara lainnya. Sebaliknya, sistem pemerintahan diatur oleh berbagai sumber, termasuk undang-undang yang disahkan oleh parlemen, konvensi konstitusional, dan keputusan pengadilan. Yang kedua, Israel. Israel tidak memiliki konstitusi formal, namun mereka memiliki serangkaian undang-undang dasar yang berfungsi sebagai pengganti konstitusi dan mengatur berbagai aspek pemerintahan. Selandia Baru, seperti Inggris, Belanda, seperti Inggris selain baru tidak memiliki konstitusi tertulis tunggal. Sistem hukum dan pemerintahan diatur oleh undang-undang, keputusan pengadilan, dan konvensi. Negara-negara ini menggunakan kombinasi hukum, presiden, dan konvensi untuk menjalankan pemerintahan mereka. Meskipun tidak memiliki dokumen konstitusi secara resmi tertulis, namun meskipun tidak memiliki konstitusi tertulis, negara-negara ini tidak memiliki hukum dan prinsip yang mengatur pemerintahan mereka.
Ada beberapa negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Contoh yang paling terkenal adalah Britania Raya, yang mengandalkan konstitusi tidak tertulis. Di sana terdiri dari undang-undang, keputusan, dan pengadilan. Apa yang terjadi dengan negara tanpa konstitusi tertulis? Negara tanpa tertulis lebih dalam merespon perubahan sosial dan politik, karena mereka dapat ulang prinsip-prinsip dasar mulai dari pengadilan. Ketidakkepastian hukum. Karena tidak ada dokumen tertulis yang jelas, prinsip-prinsip dasar negara bisa menjadi lebih dan bisa menimbulkan ketidakkepastian hukum. Bergantung pada tradisi dan preseden, negara seperti Britania Raya sangat bergantung pada tradisi, kebiasaan, dan preseden hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintah. Stabilitas politik dalam beberapa kasus negara tanpa konstitusi tertulis pada tetap stabil jika sistem politiknya telah berkembang dengan baik, memiliki tradisi yang kuat. Britania Raya misalnya tetap stabil meskipun tidak memiliki suatu dokumen konstitusi. Namun untuk negara-negara yang baru berkembang, tidak adanya konstitusi tertulis dapat menimbulkan masalah serius seperti potensi pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya batasan pada kekuasaan pemerintah, dan serta risiko ketidakstabilan politik karena kurangnya aturan yang jelas. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Wujudnya bervariasi karena mulai dari dokumen tertulis yang resmi hingga praktik dan konvensi yang tidak tertulis. Terlepas dari bentuknya, konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum dan prinsip dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam implementasinya, konstitusi memengaruhi segala aspek pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial, memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip fundamentalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dan dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah hasil dari perpaduan berbagai faktor historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, konstitusi dirancang sebagai wujud cita-cita kemerdekaan bangsa dari penjajahan. Secara sosiologis, konstitusi mencerminkan keberagaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralitas. Sementara secara politis, ia menjadi wadah yang menampung berbagai ideologi dan pandangan politik yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari sejarah, nilai-nilai sosial, dan kompromi politik yang membentuk bangsa Indonesia. Oke, kita akan masuk ke materi tentang dinamika dan tantangan dalam konstitusi berbangsa Indonesia. Topik ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, prinsip-prinsip demokrasi, keberagaman, hak asasi manusia, dan stabilitas politik. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, konstitusi tetap menjadi instrumen vital dalam menjaga kohesi sosial dan legitimasi negara. Dan yang harus diperlukan adalah komitmen dan semua elemen bangsa untuk terus-menerus memperkuat implementasi dan konstitusi. Dengan cara yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang sudah ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam last point. Dalam last point ini kami akan membahas tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Dalam esensi integrasi nasional adalah upaya untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang seperti etnis, budaya, agama, dan daerah dalam satu kesatuan negara yang utuh dan stabil. Tujuan dari esensi integrasi nasional yang pertama yaitu sebagai perwujudan harmoni, yang kedua menjaga identitas bersama sebagai bangsa, dan yang terakhir yaitu mempertahankan kedaulatan seperti keutuhan wilayah negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang awalnya merupakan tuntunan reformasi berhasil diselesaikan oleh MPR Republik Indonesia dalam 4 kali masa sidang.
yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan pada tahun 2002. Setelah perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mencakup dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, menjadikannya sebagai konstitusi yang memenuhi kebutuhan seluruh bangsa. Konstitusi adalah dasar pembentukan suatu negara dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia, menjadi sumber utama peraturan perundang-undangan dan memastikan supremasi hukum di negara. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggambarkan hierarki norma hukum yang menempatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan posisi ini, namun ada beberapa perubahan dalam hierarki antara keduanya. Nah, yang pertama, tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini terdiri dari Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah atau PT, Peraturan Presiden atau Perpres, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Yang kedua, perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 memiliki urutan yang serupa tetapi tidak mencantumkan secara eksplisit ketetapan MPR sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dan ada beberapa perbedaan dalam detail tata urutannya. Yang secara singkatnya, perubahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan penegasan lebih kuat terhadap ketetapan MPR yang menempatkannya sebagai Undang-Undang Dasar 1945 serta memperjelas hierarki peraturan daerah. Perubahan ini memperkuat sistem hukum nasional dan menjaga agar peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar tidak bertentangan dengan konstitusi. Kita sudah masuk di ujung pembahasan dan kesimpulan dalam topik ini secara keseluruhan. Boleh bantu dijelaskan nggak sih, Des? Boleh dong. Boleh. Gimana? Jadi, Konstitusi Nasional itu berfungsi sebagai pemandu utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memastikan bahwa Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, hukum, dan kesejahteraan sosial. Oke, jadi konstitusi itu menekankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ya? Seperti yang disampaikan tadi, menekankan prinsip keadilan, hukum, dan kesejahteraan sosial, benar? Sekian dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.